I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Belajar saja pagi-pagi. Cakep. Pulangnya ketemu Ibu Atun. Cakep. Izinkan saya membuka pidato ini dengan menggunakan sebuah pantun. Cakep. Pergi ke pasar beli pepaya. Cakep. Membeli ikan sepat. Cakep. Mari simak pidato dari saya. Cakep. Semoga dapat bermanfaat. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, ridhonya dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita tuturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan akan menyampaikan sepatah dua patah kata, yaitu berpidato tentang rendahnya pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia pada generasi milenial di era digital ini serta pengaruh penggunaan bahasa gaul. Hadirin sekalian, teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyempatkan hadir untuk berkumpul pada hari ini. Teman-teman sekalian, tentunya kita sudah mengetahui apa itu bahasa. Bahasa adalah identitas suatu negara ataupun suatu wilayah yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Serta bahasa juga berperan penting dalam penyampaian ide, pendapat, gagasan, serta juga menyampaikan informasi. Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa Persatuan dan Nasional Indonesia yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari di lingkungan bermasyarakat. Bahasa Indonesia juga memiliki peran yang penting dalam penyampaian informasi. Bayangin nih teman-teman, kalau misalnya penggunaan bahasa Indonesia itu tidak dikuasai oleh masyarakatnya sendiri, pasti penyampaian informasi itu pun tidak akan tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian juga penggunaan bahasa Indonesia ini juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, di mana kita ini misalnya dalam situasi resmi, kita harus menggunakan bahasa baku sehingga terdapat nilai kesopanan berbahasa dan kesantunan berbicara. Nah, sehingga kita akan dihargai dan apa yang kita sampaikan pun dapat tersampaikan dengan baik. Teman-teman sudah tahu lah ya apa itu bahasa gaul. Bahasa gaul itu adalah salah satu gejala bahasa yang merupakan seperti contohnya plesetan kata atau serapan kata atau kata yang disingkat-singkat. Nah, ini sekarang banyak digunakan atau diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di kalangan anak muda. Nah, teman-teman, apa sih itu generasi milenial? Generasi milenial itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000-an. Sehingga kita ini juga dapat dikatakan sebagai generasi milenial. Generasi milenial ini tumbuh dalam atau berjalan bersamaan dengan perkembangan teknologi, sehingga kita sudah erat dengan yang namanya teknologi. Nah, teknologi ini juga memiliki pengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya, dampak buruknya itu misalnya kita jadi menyerap bahasa asing ataupun bahasa gaul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang menjadi pengaruh buruk. Apalagi sekarang banyak anak-anak Indonesia yang menggunakan media internet itu atau teknologi internet itu dengan tidak bijak. Kemudian juga ada dampak positifnya tentu karena hadirin sekalian, teman-teman yang saya sayangi, kita pasti tahu bahwa kita ini adalah masyarakat Indonesia yang harus mencintai bahasa Indonesia. Nah, terus juga kita tidak pungkiri bahwa di sosial media itu banyak orang-orang berpendidikan yang membagikan tentang ilmu-ilmu berbicara di depan umum, ilmu-ilmu untuk menjadi sastrawan, untuk menulis, untuk membuat jurnal dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh baik bagi bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan bahwa kita sebagai generasi muda, marilah kita sama-sama melestarikan bahasa Indonesia itu. Kemudian kita mencintai bahasa kita sendiri supaya nilai bahasa Indonesia itu sendiri tidak tergerus. Kemudian identitas bangsa kita juga tidak menjadi pudar. Dan kita sebagai calon guru kedepannya ya sebaiknya kita mengajar dengan sepenuh hati, mendidik dengan benar-benar mendidik peserta didik tersebut. Misalnya dengan memberikan media pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, sehingga anak-anak Indonesia pun lebih mencintai bahasanya sendiri. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go yard.
I got so much motherfucking design.